Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mailatus Saidah dengan NIM 12492100096. Di video kali ini aku akan membahas terkait tugas aku dari mata kuliah Komputerisasi Akuntansi Syariah. Jadi, di sini aku akan membahas 5 soal yang sudah ditugasin buat aku. Nah, kita langsung aja masuk ke soal pertama. Pertama-tama, pastiin dulu ya kalian itu udah login ke akun Accurate kalian. Nah, setelah kalian sudah login, itu kan nanti akan masuk ke database kalian gitu kan. Nah, di sebelah kiri di sini itu kita buka ke aset tetap. Kita klik yang aset tetap. Nah, lalu kita masuk ke kategori aset. Nah, kita klik kategori asetnya. Tunggu sebentar. Nah, setelah sudah masuk, di situ ada informasi umum. Nah, kita masukkan nama aset kita yang pertama, misalkan kategorinya tanah. Nah, lalu kita klik enter. Di pojok kanan ada yang warna biru, itu kita klik buat save, buat kita simpan. Nah, setelah itu kita masukin lagi yang berikutnya, misal gedung, kita ketik gedung, lalu kita klik enter lagi. Setelah itu di pojok kanan warna biru kita klik lagi untuk save. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kategori peralatan. Nah, kita ketik peralatan, lalu kita klik enter lagi. Di sebelah kanan kita save lagi, kayak gitu. Terus setelah itu, buat kita melihat semuanya udah ada atau belum, nah di kiri atas itu ada yang garis 3 warna hijau. Nah, ini kita klik. Nah, lalu muncul ini udah masuk kan, kayak gedung, peralatan, tanah yang kita masukin tadi. Nah, kan kita udah selesai masukin kategori asetnya. Sekarang kita balik lagi ke aset tetap, lalu klik yang di samping kategori aset itu yang aset tetap. Nah, lalu masuk nih ke data baru. Kita mulai input nih, masukin namanya. Misalkan kita mau masukin laptop Asus. Nah, kita masukin tanggal pas kita belinya itu kapan. Di sini aku pakai di tanggal 17 Oktober 2020. Lalu tanggal pakai pasti pas tanggal kita beli, kita maksudnya setelah itu langsung kita pakai kan. Nah, itu di tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Oktober 2020. Lalu kita masuk ke akun aset, masuk ke informasi umum yang di bawah. Kita masuk ke akun aset, kita cantumin peralatan karena laptop itu termasuk peralatan ya. Terus lalu akun akumulasi penyusutannya itu berarti akumulasi peralatan. Tinggal di klik aja, itu pasti udah ada sama kalian, tinggal diketik. Lalu ada akun beban penyusutan, tinggal diketik lagi peralatan, nanti ada muncul akun beban peralatan, penyusutan peralatan. Ini tinggal diklik. Nah, lalu kita masuk ke kode aset. Ya, masuk ke kode aset. Kita matiin dulu on off-nya, kita off. Lalu kita masukin kodenya. Kalau aku pakai yang A-004. Lalu kita masuk ke kuantitas. Kita masukin kuantitasnya 5. Nah, terus umur asetnya juga 5 kan, karena sampai sekarang itu 5 tahun. Lalu kita masuk ke info lainnya. Kategori asetnya itu masih peralatan. Nah, lokasi awal asetnya kita ambil dari kantor pusat, kayak gitu. Terus pajaknya kita checklist ya. Kategori pajaknya itu yang golongan 1 garis lurus, itu tinggal kita klik gitu. Nah, lalu kita masuk
ke bagian berikutnya, yaitu kita klik yang di kolom kosong itu, ekuitas saldo awal itu ya. Langsung kita input jumlahnya itu berapa. Di sini aku pakai 600 juta ya teman-teman. 600 juta. Kita lanjut. Nah, ini udah selesai. Ini tampilan udah selesai. Lalu kita save. Di yang sebelah kanan itu ada warna biru kan, kita simpan. Lalu kita lihat lagi di yang hijau, di yang sebelah kiri udah ada atau belum datanya, dan udah ada. Oke, nomor 1 selesai. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Nah, di sini tuh kalian buka pengaturan yang ada di sebelah kiri, lalu klik preferensi. Nah, di sini itu di yang paling bawah, kita scroll ke paling bawah, di perusahaan paling bawah itu ada mata uang. Di situ ada Indonesian rupiah. Nah, di sampingnya ada gambar pensil, itu buat edit. Nah, kayak gitu. Di situ ada IDR, ya kan, simbolnya Rp, benderanya Indonesia. Nah, kita klik yang hijau yang ada di sebelah kiri atas. Nah, di situ kan keterangannya baru ada Indonesia ya. Kita klik yang plus biru itu, kita masukin nih, kita mau nambahin mata uang apa. Nah, kita masukin misalnya USD dolar, ya kan. Klik tuh, ada banyak macam-macamnya di situ. Kita klik yang USD dolar. Nah, udah ada kan kodenya USD, simbolnya S dolar, benderanya udah ada juga. Kita save ke yang sebelah kanan itu yang biru. Lalu kita misalkan mau masukin lagi nih yang lain nih, kita masukin lagi kan ke yang data baru. Nah, misalkan kita mau masukin mata uang Korea itu kan won. Nah, udah kita ketik aja Korea, udah muncul, kita save lagi. Nah, setelahnya kita lihat lagi di yang hijau yang di kiri atas, udah masuk semua datanya. Nah, itu selesai. Nomor 2 selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini pastiin kan kalian kalau abis login pasti nanti tampilannya akan seperti ini. Akan ada profile kalian kan di sana. Nah, kalau kalian mau ubah, misalkan kalian mau ubah logo atau mau ubah nama usahanya atau apapun itu, kalian bisa klik di yang profile kalian, itu ada titik 3 di kanan, itu kalian klik titik 3 itu. Nah, ada edit info, itu kita klik. Nah, di situ kalian bisa ubah, misalkan kalian mau ubah logo aja atau mau ubah semua, itu bisa, tinggal kalian ubah di sana. Nah, terus disimpan kayak gitu. Karena kan aku cuma ubah logo aja ya di sini. Kalau kalian mau ubah semuanya itu bisa. Oke, itu selesai. Nah, kita lanjut ya ke soal yang nomor 4. Kita klik yang buku besar itu. Nah, di sini kita klik yang akun perkiraan. Nah, terus di situ muncul kan tipe akun. Di situ baru kas dan bank aja akunnya. Nah, kita mau nampilin akun-akun yang lain, yaitu kita klik yang garis 3 hijau yang di kiri. Nah, di situ muncul banyak akunnya. Mulai dari Aktiva lancar, terus sampai ke bawahnya itu ada banyak banget. Sampai kodenya juga itu udah banyak banget, itu lengkap semuanya di situ ya. Nomor 4 selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 5. Nah, kita klik yang persediaan, itu barang dan jasa. Nah, setelah diklik, dia akan muncul seperti ini, yaitu ada
umum, penjualan atau pembelian, stok, akun, gambar, dan lain-lain. Nah, yang pertama ini ada informasi barang dan jasa ya yang di umum. Ada nama barangnya nih. Misalnya kita mau isi nama barangnya pakai TV plasma atau barang apapun yang mau kalian input, terus kategori barangnya umum, jenis barangnya persediaan. Nah, kalau mau masukin kode barang itu kita offin dulu. Kita masukin kode barangnya kayak gitu. Nah, terus buat satuannya juga tinggal kalian input sendiri. Nah, terus masuk di sini ada penjualan atau pembelian. Nah, buat di penjualan atau pembelian itu, biar kita tahu nilai-nilainya itu kita harus pakai rumus harga pokok penjualan yang dimana rumusnya itu rumus HPP rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah pembelian selama periode dikurang sama persediaan akhir kayak gitu. Nanti tinggal input di penjualan atau pembelian, di informasi penjualan sama informasi pembelian kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke stok. Nah, di sini buat masukin stok barang kalian, kalian bisa klik stok awal yang plus, itu nanti tinggal kalian masukin datanya, tanggal, kuantitas, satuan, biaya satuannya, gudangnya, itu tinggal kalian masukin di situ. Nah, terus buat selanjutnya ke akun, itu ada akun-akunnya, di situ udah ada semua. Nah, terus buat selanjutnya itu ada gambar. Jadi kalau kalian punya gambar barangnya, kalian masukin aja di situ di yang tambah icon tambah plus, lalu ada lain-lain. Itu buat deskripsi lainnya, tinggal kalian masukin. Nah, buat lihat barangnya udah ada atau belum, itu kalian bisa lihat lagi di kiri atas warna hijau. Tinggal kita klik. Nah, nanti ada di situ. Kalau udah kalian masukin datanya, nanti ada nama barangnya apa, kode barangnya berapa, jenis barangnya gimana, satuannya, gudangnya, stoknya, nanti ada semua datanya. Kayak gitu. Nah, karena semua soal udah berhasil kita jawab, jadi mungkin cukup sekian video yang bisa aku sampaikan ke kalian. Untuk kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini aku juga masih di tahap belajar. Sekali lagi maaf dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.